Shalom sobat teman yang dikasih oleh Tuhan. Materi renungan kita hari ini, kebangkitannya meneguhkan panggilan kita sebagai pengikut Kristus. Dasar renungan dari Yohanes 21 ayat 1 sampai dengan 25. Inti renungan kita hari ini, tanpa kebangkitan Kristus, pengiringan Petrus kepada Yesus hanya berakhir penyangkalan dan kekecewaan kepada Tuhan. Sobat pemenang, ada 3 pertanyaan penting yang perlu kita renungkan hari ini. Yang pertama, apakah tujuan Yesus menyatakan dirinya kepada Petrus setelah kebangkitannya dari kematian? Yang kedua, apakah yang terjadi jika Tuhan Yesus tidak menyatakan dirinya yang sudah bangkit dari kematian kepada Petrus? Lalu yang ketiga, makna rohani apakah yang kita dapatkan dari pernyataan Yesus kepada Petrus setelah kebangkitannya? Ketika kita menerima anugerah kematian, kebangkitan, kenaikan Kristus, itu harus menjadi dasar kekuatan bagi kita untuk mematikan, mengakhiri yang namanya ciptaan lama. Apa itu ciptaan lama? Ciptaan lama itu ciptaan yang dilahirkan dari kedagingan, mati secara kedagingan. Ciptaan lama itu yang tidak berpikir tentang bagaimana menyiapkan diri ke surga. Jadi kalau hari ini ke orang Kristen, saya pendeta, tapi saya tidak memikirkan upah di surga, artinya saya masih ciptaan lama, bukan ciptaan baru. Petrus kan ikut Yesus 3,5 tahun bersama Yesus. Petrus masih dalam ciptaan lama sebelum Yesus mati disalibkan. Setelah Yesus dibangkitkan dan Yesus berkata, apakah kamu ngasih aku? Orientasi hidup Petrus tidak gitu. Jadi saudara, ciptaan baru itu dimulai dari mana? Waktu saudara terima kematian kebangkitan Kristus. Puncak karya keselamatan bukan waktu Yesus disalibkan. Puncak karya keselamatan Yesus adalah ketika saudara berkenan kepada Bapa di surga. Katakan, kematian Kristus, kebangkitan, kenaikan Kristus ke surga, itu adalah start awal untuk kita mulai ciptaan baru. Sehingga ketika kita nanti mati, roh kita bersama dengan Bapa di surga. Ketika kita mati, kita menjadi warga surga. Jadi saudara, puncak keselamatan Yesus adalah ketika saya dan saudara bersama-sama dengan Dia di surga nanti. Katakan amin. Itu orang berpikir puncak keselamatan Yesus sudah mati di kayu salib, jadi setelah itu hidup epen. Suka-suka mabok nggak masalah, kawin banyak nggak masalah, korupsi nggak ada masalah. Pengakuan kita tentang kematian, kebangkitan, kenaikan Kristus waktu kita dibaptis, itu adalah awal untuk kita menjalani ciptaan baru. Katakan amin. Artinya saudara, waktu sudah dibaptis, saudara sudah harus terlatih mematikan kedagingan. Kalau saudara nggak tahu mana daging mana roh, saudara tidak bisa matikan kedaginganmu. Artinya saudara menyia-nyiakan salib Kristus. Ingat ya, kasih karunia Tuhan menyelamatkan kita, tapi perlu respon dari kita. Nah, waktu kita menjalani anugerah pemilihan dan panggilan Tuhan, itu perlu pimpinan Roh Kudus. Makanya Roma 8:14 dikatakan jelas, kalau kamu dipimpin oleh Roh Allah, kamu adalah, kalau nggak dipimpin Roh Allah, anak siapa? Lagu anak Allah, yes. Anak Allah, yes. Pertanyaan, mau dipimpin Roh Kudus kah? Tidak. Status anak Allah itu dimateraikan ketika kita mau dipimpin oleh Roh Kudus. Katakan amin. Tinggal serumah dengan bapaknya, itu anak. Itu saudara, kita disebut anak Allah. Kenapa? Karena kita itu nanti warga surga. Katakan amin. Kita akan berdiam bersama dengan Bapa di surga nanti. Jadi kita disebut sebagai anak. Kok gak punya cita-cita ke surga, ngaku anak Allah? Allah yang mana? Waktu kita menerima Yesus sampai kita mati nanti, saatnya kita berjuang. Waktu kita menerima anugerah pemilihan Bapa dalam Yesus Kristus melalui Roh Kudus, saudara, kita sedang masuk namanya tahap kekudusan progresif, kekudusan yang berkelanjutan, yang terus-menerus dikerjakan oleh Roh Kudus. Makanya Yesus katakan dalam Lukas 13 ayat 20, berjuanglah melalui pintu yang sesak. Kalau ada Kristus kebablasan, Yesus sudah disalib, sudah mati buat kita, jadi kita nggak perlu berjuang, tinggal tunggu hasil, menikmati. Ini kurang ajar sekali. Tuhan mencari saudara, menyelamatkan saudara. Dia mati tergantung di kayu salib supaya saudara mempersembahkan hidup buat Tuhan. Tuhan itu datang mencari kita, meninggalkan kekayaannya. Lah kita cari Tuhan kok cari kekayaan? Sejak kita terima Yesus mati bangkit, kita punya mental berjuang. Saudara tahu berjuang? Ibu yang melahirkan anak, ketika sudah bilang, ayo bu, napas lagi bu, napas bu, udah sakit dalamnya, ayo bu, dikit lagi bu, sampai memutus itu napas saudara. Itu berjuang. Kata berjuang itu saudara, siang jadi malam, malam jadi siang, mata melotot terus cari. Kalau kekristenan nggak ada mental juang, kok bukan warga kerajaan surga. Alkitab nggak pernah ngajarin iman yang praktis dan iman yang simpli. Nggak ada saudara. Yang ada kau harus berjuang, mengejar kekudusan. Ibrani pasal yang ke-12 ayat 14. Ini respon yang benar. Yesus bangkit, Dia menunjukkan jalan bagaimana sampai ke surga. Yaitu saudara, ketika saudara terima Yesus mati bangkit naik ke surga, saudara harus mulai berjuang sejak hari itu untuk mengejar kekudusan. Karena apa? Karena ini esensi dari ciptaan yang baru. Katakan amin. Saudara, kekristenan cuma numpang berkat, lebih mudah terima Yesus, ya, kaya lebih mudah terima Yesus, sembuh lebih mudah terima Yesus. Itu bukan Yesus Alkitab saudara. Karena Yesus yang di Alkitab, Dia berikan teladan, Dia mati di kayu salib.
untuk melakukan kehendak Bapa. Katakan amin. Kekristenan itu bukan sekedar merdeka dari dosa, setelah itu hidup merdeka, bebas, mau ngapain. Tidak, saudara. Justru kemerdekaan kita dari dosa, kita menjadi pribadi yang dipersiapkan untuk masuk dalam kekudusan. Kita punya mental dipimpin Roh Kudus, mengejar kekudusan setiap saat, sampai nanti kita menutup mata, menghembuskan napas terakhir, kita akan ketemu dengan Tuhan yang Maha Kudus. Katakan amin. Itu tempat yang Maha Kudus. Kalau saudara di dunia ini nggak betah dengan kekudusan, Tuhan itu baik dan adil. Udahlah, nanti kau kepanasan di tempat yang kudus, tempatmu di neraka saja. Sobat pemenang, mengikuti dan meneladani ajaran Tuhan Yesus Kristus untuk berdoa dengan tidak jemu-jemu, mari kita responi renungan hari ini dengan berdoa. Tuhan, aku bersyukur bahwa karya kematian, kebangkitan, dan kenaikanmu ke surga merupakan anugerah bagiku untuk aku mendapatkan kesempatan masuk dalam pengudusan-Mu. Lalu Pakoda Syafaat kita hari ini berdoa agar gereja dan orang-orang Kristen dapat menjadi teladan dalam hal menjaga lingkungan dan alam. Salam pemenang dalam Kristus, Tuhan Yesus memberkati.